Nice, 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 nice. Susahan ngitung aritmatika ya kak? Sebenarnya nggak juga sih, sama aja sebenarnya. Sama aja. Kalau geometri itu bingungnya itu gara-gara angkanya lebih banyak. Angkanya akan lebih banyak. Oke, yang ini teman-teman. Ini tuh adalah perbandingan teman-teman ya. Perbandingan, betul. Perbandingan. Perbandingan. Oke. Ketinggiannya 4 meter dari lantai si lampunya. Kemudian sebuah meja berbentuk segitiga ABC ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Panjang sisi A adalah 1 meter dan bayangannya adalah A aksen B aksen dengan panjang 5/3 meter. Tinggi meja adalah berapa? Oke, tinggi meja adalah berapa? Oke, ini kan pakai segitiga ya teman-teman ya. Pakai segitiga. Ini segitiganya Kandi nggak bisa bikin ini. Tapi anggaplah seperti ini teman-teman. Ntar ini bisa diputar nggak ya? Oh bisa. Oke. Taruhlah segitiganya seperti ini teman-teman. Kemudian kita punya garis. Taruhlah seperti ini. Itu adalah AB gitu ya. Ini kita lihatnya dari depan ya. AB ini A aksen sama B aksen. Gitu. Ini katanya panjangnya 1. Ini tuh panjangnya 5/3. Gini kan ya. Kemudian ini tuh si lampu. Apa tadi? Betul ya, lampu. Nah, panjangnya ini, tingginya ini itu yang 4 meter. Ini yang 4 meter. 4 meter. Gitu. Oke. Sama coba belajar tiap hari begadang. Iya, tiap hari begadang ya. Oke, 4 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi meja, teman-teman. Tinggi meja berarti kan ini ya. Tinggi meja berarti ini. Taruhlah ini kita sebagai T gitu misalnya. T. Berarti ya yang bagian tinggi ini misalnya itu adalah 4 minus T. Gitu ya. Pelanan apa tuh? Pelanan lehta. Apa tuh maksudnya, guys? Pelanan lehta. Put. Pakai rumus 5 ya? Enggak. Ini enggak pakai rumus 5. Ini pakai perbandingan. Jadi perbandingan itu maksudnya gimana, Kak? Perbandingan itu pelan-pelan maksudnya. Nah, jadi teman-teman, kalian pelan-pelan ya. Oke. Pelan. Oke. Perbandingan itu teman-teman, kalau kita punya segitiga yang sebanding atau segitiga yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama. Ingat ya. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama. Oke. Nah, kenapa kok ini bisa sama, Kak? Pertama, ini tuh sejajar, ya kan? Ini kan segitiga yang sejajar. Artinya, kalau dia adalah AB sama AB aksen kan dia sejajar. Nah, karena dia sejajar, berarti nanti segitiga yang ini itu akan sebangun dengan segitiga kecil yang ini. Sebangun. Nah, karena dia sebangun, teman-teman, berarti ada perbandingan yang selalu tetap. Gitu ya. Ada perbandingan yang selalu tetap. Jadi perbandingan tetap misalnya gimana? Misalnya teman-teman mau bahas terkait dengan tinggi ini, teman-teman. Tinggi ini. Tinggi segitiga nih, tinggi segitiga gitu. Nah, tinggi segitiga kan 4 ya. Tinggi segitiga yang 4 ini tadi itu sebanding dengan tinggi segitiga yang kecil. Tinggi segitiga yang kecil yang ini. Nah, ini perbandingan segitiga kecil yang mana? Gitu. Segitiga kecil gimana? Nah, segitiga kecil ini berarti kan kalau misal ini 4, ini kan panjangnya 4 nih. Berarti yang sampai sini doang, yang ini segini doang, itu adalah 4 dikurang T. Karena ini T tadi kan, ini panjangnya T gitu misalnya. Oke? 4 min T. Ya udah berarti ini adalah 4 min T. 4 dibagi 4 min T. Ingat, ini segitiga besar, ini segitiga kecil. Nah, berarti teman-teman kalau teman-teman menulis perbandingannya, yang atas harus segitiga besar, kemudian yang bawah juga harus segitiga kecil. Tapi lihat sisi-sisi yang diketahui. Misalnya, segitiga besar itu yang diketahui alasnya ini 5/3. Ya udah, 5/3. Nah, berarti yang di bawah sini yang harus teman-teman ingat, dia adalah segitiga kecilnya harus teman-teman taruh. Tapi buat yang segitiga kecil. Gitu ya, yang perbandingannya sesuaian 1 gitu berarti. Nah, dari sini baru teman-teman hitung T-nya itu berapa. Gitu, guys. Jadi, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah segitiga yang besar, ini segitiga yang kecil gitu. Segitiga B sama segitiga K gitu ya. Besar kecil gitu. Yang atas segitiga besarnya, yang bawah itu segitiga kecilnya. Selama dia sebanding, kemudian teman-teman bandingkan antara sisi-sisi yang bersesuaian, maka dia akan sama aja hasilnya. Gitu, makanya butuh 2 sisi dia. Halo Kareta, udah ada Kareta guys. Dia selalu butuh 2 sisi. Nah,
Kemudian udah teman-teman langsung kali-kalikan aja. Jadi ini kali silang aja, berarti ini jadinya 4. Kemudian ini kita kali silang ke sana, berarti 5/3 4 minus T. 3-nya kahan dilempar lagi ke sini, jadinya 12 gitu ya. 12 sama dengan 5 kali 4 min T. 12, ini 20 minus 5T. Berarti jadinya 12 min 20 sama dengan min 5T. Berarti ini minus 8 minus 5T. Berarti 8/5 sama dengan T. Gitu teman-teman. Atau sama dengan 1,6 gitu ya. 1,6. Teman-teman buat jadi apa? Pecahan per 10 dia bisa kan ya. 1,6 D. Gitu. Ini adalah di-upload ke YouTube nggak? Iya, semoga teman-teman Kandi langsung upload ke YouTube ya. Kandi usahain secepatnya Kandi langsung upload ke YouTube. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? 20 dari mana Kak? 20 itu dapatnya dari sini. 5 kali 4 ini kan dikali silang. Dikali pelangi. 5 kali 4 itu 20. 5 dikali minus T itu minus 5T. Oke, itu kan masih segitiga kecil Bang. Mana yang segitiga kecil? Mana yang segitiga kecil? Bukannya ngitungnya dari bawah, apa tuh maksudnya? 1,6 itu gimana Kak? Oke, 1,6 itu gimana? Bentar. Bagi teman-teman yang bingung lagi, bentar. Ini kan dinaikin dulu deh ya. Biar dapat 1,6-nya dapat dari mana? Ya, segini deh. Ini kan dihapus dulu. Oke. Ini kan teman-teman kalau teman-teman kali 2 ya. Yang atas teman-teman kali 2, ini kali 2. Berarti jadinya 16/10 T. Ya kan, T-nya itu 16/10. 16/10 itu kan sama dengan 1,6. Ya kan? Satu angka di belakang koma kan? Gitu. Itu rumusnya langsung ketemu, jawabannya nggak usah dikurang 4. Betul, karena kita mau cari T, teman-teman, yang kita mau cari T ya. Yang kita mau cari itu tinggi meja guys. Jadi ini mejanya di sini. Tinggi meja itu kan berarti dari bawah ke atas kan. Ini tingginya berapa nih mejanya. Nah tadi kita udah simbolin T. Gitu teman-teman, udah kita simbolin T. Gitu. Oke, Z1, Z2. Ada kok teman-teman, Kandi juga punya soal PK sih ini. Kalau misalkan Kandi masih kuat, Kandi langsung lanjut PK teman-teman. PKD itu bahkan. PKD itu nanti Kandi bahas. Aman. Okein. Kandi up ke YouTube ya teman-teman ya. Lanjut, next. Jika luas meja adalah 0,2 meter kuadrat, luas bayangan meja di lantai adalah berapa teman-teman? Kenapa kali 2 Bang? Sebenarnya nggak harus kali 2 sih teman-teman ya. Karena tadi ada yang nanya aja. Ada yang nanya ini 1,6 dapat dari mana? Apa namanya 1,6 dapat dari mana? Ya teman-teman manipulasi aja biar dia jadi per 10 gitu. Biar jadi desimal. 16/10 gitu. Saya orang 2. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jika luas meja, ini luas meja ya teman-teman ya. Luas mejanya itu adalah 0,5 meter kuadrat. Luas bayangan meja di lantai adalah berapa? Oke. Nah, bisa 8 dibagi 5 aja Kak. Hasilnya bisa 1,6. Betul. Tapi kan ada yang nggak tahu caranya teman-teman ya. 8 bagi 5 sama dengan 1,6 kan ada yang nggak tahu caranya. Makanya kalau misal pengen tahu ya udah kan dikali 2 aja. Atasnya kali 2, pembilangnya kali 2, penyebutnya kali 2. Biar dia per 10. Kalau per 10 kan gampang bikin bikin si desimalnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa bikin tarik garis lagi di sini. Ini kan ada sedikit beda nih teman-teman. Kenapa kok harus tarik garis? Karena kita butuh terkait dengan tinggi dari si segitiga ini teman-teman ya. Kayak gini nanti. Tapi sebenarnya nggak harus seperti ini. Bisa teman-teman pakai perbandingan yang udah ada tadi sebenarnya. Maksudnya gimana? Itu bisa pakai perbandingan luas juga Kak. Betul, pakai perbandingan luas juga bisa. Betul teman-teman. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini ada teori teman-teman ya. Ada teori. Semoga ini nggak ngafal banget. Tapi intinya tadi kan kita udah tahu bahwa di sini teman-teman lihat ya. Antara AB ini AB kan. AB itu 1. Kemudian AB aksen itu tadi adalah 5/3 ya. 5/3. Nah dari 1 ke 5/3 itu udah jadi perbandingan satu sisi. Nah karena dia sebanding harusnya sisi-sisi yang lainnya pun akan sama.
Gitu ya. Jadi Kandi coba bentar. Kandi copy dulu yang ini tadi deh. Biar teman-teman kebayang semuanya tuh. Apa maksudnya. Salin. Bentar. Taruh sini dulu. Kutip. Oke. Kandi taruh sini ya. Kandi hapus yang nggak penting teman-teman. Kandi nggak hapus yang nggak penting aja. Ini yang udah nggak dipakai kita hapus aja. Yang tidak terpakai kita hapus aja. Oke. Nah tadi teman-teman. Tadi kan kita dapat ini ya. AB-nya kan kita tahu. AB-nya ini 1. AB-nya ini 1. Ini kan ya. AB ini 1. A aksen B aksen itu kan 5/3 dari soal nih. Dari soal. Ya kan dari soal. Artinya teman-teman. Ini 1 5/3 dari soal. Kita udah tahu bahwa perbandingan antara AB dengan AB aksen itu 1 dibagi 5/3 atau 5/3 lah. Kalau misal setiap satu panjang segitiga kecil. Itu sama dengan 5/3 dari segitiga yang lebih besar. Nah sekarang teman-teman, yang diminta adalah tingginya, gitu kan ya? Yang diminta adalah tingginya teman-teman, luas bayangan si meja gitu. Nah berarti kita udah punya alasnya, 5/3, kita butuh tinggi dari si bayangan. Nah kita berarti teman-teman cukup cari tahu dulu tinggi tinggi si meja, tinggi betul ya, tinggi segitiga si meja. Habis itu kita langsung kali dengan 5/3 teman-teman, 5/3. Atau teman-teman bisa pakai perbandingan luas. Seperti yang kata siapa tadi? Bentar, Kandi lihat dulu. Perbandingan yang Ikki Okieki gitu kan ya. Ikki Okieki. Jadi maksudnya gimana? Kandi hapus dulu. Jadi karena luas meja ya. Luas meja itu kan dia adalah setengah kali AB gitu ya. Kali AB ini yang ini AB. Kemudian dikali tinggi lah ya. Tinggi meja. Kali tinggi meja gitu. Nah teman-teman ingat AB itu kan 1 gitu kan ya. AB itu kan 1. Ini setengah kali 1 kali tinggi meja. Tinggi meja gini. Kemudian ini adalah luas mejanya 0,5 seperti ini 0,5. Nah kemudian untuk yang untuk yang si si luas bayangan itu kan adalah setengah kali AB aksen, A aksen B aksen dikali dengan tinggi dari si bayangan gitu ya, tinggi segitiga bayangan itu tadi. Tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan ini tadi. Nah, kemudian teman-teman ingat lagi perbandingan yang tadi tuh guys. Setiap satu ini tadi, setiap satu si AB, 1AB gitu ya. 1AB itu jadinya 5/3 kalau di bayangan gitu teman-teman. Jadinya 5/3 dari si bayangan. Nah karena dia jadi 5/3 dari si bayangan, sebenarnya kalau kita mau cari si AB teman-teman, ya berarti teman-teman tinggal kalikan dengan 5/3 aja teman-teman. Teman-teman tinggal dia itu dikali dengan 5/3 aja. Karena 5/3 itu akan menjadi perbandingan untuk semuanya. Gitu teman-teman. Akan menjadi perbandingan untuk semuanya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah luas bayangan ini tadi akan sama dengan setengah gitu kan ya. Kemudian si aksen A aksen B aksen itu dia akan menjadi AB yang kita kali dengan 5/3. Kemudian tinggi bayangan ini tadi itu akan sama dengan tinggi meja yang kita kali dengan 5/3 juga. 5/3 juga. Bukan akar 3, 5/3 guys. 5/3 dapat dari mana? Dari sini, dari soal. Karena udah ada perbandingan yang tadi tuh guys. AB ke AB aksen itu dia dari 1 ke 5/3. Gitu, per 3 guys. Sorry, bukan akar 3. Gitu. Oke, ya udah habis itu teman-teman kan tahu nih. Setengah kali AB kali tinggi meja, itu kan sama dengan 0,5 sebenarnya. Ya udah berarti teman-teman langsung tahu itu 0,5. Bentar, ini kan naikin ke atas. Gak muat guys. Sorry. Aduh. Oke. Bentar, kelihatan gak ya? Oke, kelihatan. Oke. Nah, ini teman-teman sama dengan setengah. Ini ya, sorry. Yang ini teman-teman ya. Ini sama ini sama ini. Itu adalah 0,5. 0,5 kali 5/3. 5/3 kali 5/3. Gini.
Atau sama dengan berapa tuh? Setengah kali ini 25 per 18 ya. 25 per 18. Jadi luas bayangnya itu sama dengan 25 per 18. Atau sama dengan 1718. Yang C, betul teman-teman. 0,5 dari mana? Oke, 0,5 dari mana? Dari sini teman-teman. Ini kan ditulisnya gini aja dulu deh ya. AB gini. Nih. Ini. Jadi setengah dikali AB dikali tinggi meja. Bukan tinggi meja sih teman-teman ya. Tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga di meja itu loh. Tinggi segitiga di meja. Tinggi segitiga bayangan. Tinggi segitiga meja. Gini teman-teman. Itu sama dengan setengah. Ini kan. Setengah kali AB kali tinggi meja. Gitu kan ya. Nah, kita punya di sini ada setengah kali AB kali tinggi segitiga meja. Gitu. 18 dari mana? 18 itu karena 0,5 ini tadi guys. Ini kan, yang ini kan diganti dengan ini kan. Oke, yang biru-biru kan diganti ya, ingat ya. Yang biru itu setara dengan 0,5, itu pertama. Habis itu karena dia udah sama dengan 0,5, nah 0,5 ini kan dijadiin setengah. Kan dijadiin setengah gitu. Kenapa harus dikali 5/3 Kak? Karena perbandingan yang tadi itu guys. Perbandingan segitiga kecil sama segitiga besar tadi itu. 1 meter di meja, 1 meter di meja itu akan sama dengan 5/3 meter di bayangan. Gitu. Karena kan sebanding guys. Karena dia sebanding 1 meter di meja, 1 meter di meja itu akan sama dengan 5/3 meter di bayangan. Di bayangan. Oke? Oke, Salo aman. Oke. Jadi gini. Kalau misal masih belum paham nggak apa-apa. Gini. Tadi kan kita punya segitiga nih teman-teman ya. Kita kan punya segitiga. Tadi kan kita udah sepakat. Kalau setiap segitiga yang dia itu segitiga yang dia itu sebangun. Segitiga yang dia itu sebangun. Bentar. Ini kurang ini guys. Kurang bagus. Nah ini. Miring. Miring juga ya. Kan ini jelasin teorinya aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapat segitiga lagi misalnya, teman-teman bisa pakai teori yang serupa gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini, ini kan sejajar. Nah, misalnya kan ditulis ini A, B, C. Kemudian ini D, E. Gitu ya. Nah, berarti teman-teman segitiga ABC itu kan dia sebangun teman-teman ya. Sebangun dengan segitiga BDE. Nah, perbandingannya itu akan selalu sama, teman-teman. Perbandingan sisi-sisinya itu akan selalu sama. Jadi misalnya ya, kalau misal di segitiga yang punya kita tadi, itu 1 meter di meja, 1 meter AB gitu ya. 1 meter kan AB-nya 1 meter. Itu setara dengan di bayangannya itu A aksen B aksennya itu adalah 5/3 meter. 5/3 meter. Nah, sebenarnya ini jadi patokan kita bahwa kalau di meja 1 meter, di bayangannya itu jadi 5/3 meter. Begitu teman-teman. Nah, makanya kalau kita punya luas tadi itu adalah setengah kali AB dikali tinggi segitiga ABC. ABC itu tadi atau segitiga yang ada di meja. Segitiga meja. Ini kan sama dengan 0,5. Nah, ini kan dipakai nih. Oh, ini dia 0,5 gitu. Nah, kemudian kita mau cari luas bayangan. Nah, luas bayangan kan sama dengan setengah kali A aksen B aksen dikali dengan tinggi segitiga dari bayangan meja gitu kan ya. Nah, A aksen sama B aksen itu kalau misal kita hubungkan dengan yang tadi, itu kan A aksen sama B aksen itu kan adalah si AB yang kita kali dengan 5/3 karena hubungan ini tadi kan. Kemudian tinggi segitiga bayangan dari tinggi meja berarti adalah sebenarnya si tinggi meja juga yang kita kalikan dengan 5/3 gitu, karena hubungannya tadi dia selalu sebanding. Nah gitu, berarti ini kan coba pisahin lagi ya, setengah kali AB kali tinggi meja. Ini tulisannya gini lah ya, tinggi segitiga meja gitu. Ini dikali 5/3 kali 5/3. Nah yang ini itu sama dengan ini kan, hasilnya 0,5 atau setengah gitu.
dikali 5/3 kali 5/3. Udah, ini yang sama dengan 25/18 tadi. Gitu. Oke. Oke. Nice. Lanjut ya. Lanjut. Masih mau bahas yang ini lagi atau enggak nih teman-teman? Boleh sih. Kak, kalau panjangnya jadi 2 kali, maka tinggal kali 2. Betul, Rudi. Betul. Jadi tergantung perbandingannya, guys. Jadi misalnya, yang ini misalnya 1, yang ini misalnya 5 gitu. Oh, perbandingan yang ini sama yang ini itu berarti 1/5. Gitu, teman-teman. Jadi, semua sisinya, pasti perbandingannya itu adalah nanti teman-teman kali 5 aja. Betul sekali. Siapa tadi tuh? Yang mana tadi? Yang kali 2 tadi itu. Betul, itu kesimpulannya benar. Oke. Nice. Lanjut. AB itu alas ya, Kak. Betul, AB itu alas yang di sini tuh. Kita anggapnya dia adalah alasnya. Oke. Ini teman-teman. Ini juga mirip kayak tadi sini teman-teman ya. Ini juga mirip kayak tadi nih. Ini juga mirip kayak tadi. Perbandingan sisi gedenya aja nggak sih, Kak, yang kali 5? Apa tuh? Sisi gedenya iya, tapi tingginya juga sama. Karena berhubungan sama sisi kan. Semua sisinya bakal sama kok, Iki. Jadi misalnya ini kan sisi-sisinya kan sebanding. Nah, tingginya pun itu akan memiliki perbandingan yang sama juga, Iki. Iki, Oki, Eki. Iki, Oki, Eki. Gitu. Jadi bakal sama aja dia. Perbandingannya akan sama. Makanya bisa pakai perbandingan luas itu tadi. Iya kan, di-upload di YouTube. Harus dibuat 1 banding kah, Kak? Nggak harus sebenarnya. Yang penting teman-teman udah tahu dari sini ke sini itu dikali berapa gitu. Cuma akan lebih bagus kan kalau dia 1 kan. Kalau tadi kan kebetulan 1 tuh. Kalau 1 berarti dia kan gampang. Oh, 1 jadinya 5. Berarti dikali-kali 5. Gitu. Oke. Yang ini teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Di sini katanya ada belalang terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai pada ketinggian 2 meter dari lantai. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik, jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik itu adalah berapa? Itu kan ya. Katanya 2. Ada yang 1. Ada 1. Nah, jadi ini mirip kayak tadi teman-teman ya. Ini kita punya segitiga. Anggaplah kita punya segitiga seperti ini teman-teman. Kemudian dia itu tingginya ini kan 4 meter nih. Ini harusnya nggak sama sisi teman, nggak sama kaki ya. Cuma kita anggap aja dia segitiganya ideal seperti ini teman-teman ya. Jadi 4 seperti ini. Kemudian dia itu 2 meter ke atas ya. Ini 2 meter ke sinilah. Set. Nah ini. Dia 2 meter. Tingginya ini 2 meter, dari sini ke sini 2 meter. Nah, berarti ini juga 2. Ini kalau lampu di sini berarti ini 2 meter juga. Ya kan ya? 2 juga. Nah, ini si belalang itu dari sini nih. Si belalangnya dari sini bergerak ke sana. Ini si belalangnya. Nah, tapi bayangannya teman-teman, bayangannya itu menempuh jarak 4 meter. Jadi ini 4 meter. Ini tuh 4 meter. 4 meter. Set gini. 4 meter. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah jaraknya dulu kan ya. Jarak yang ini dulu, ini berapa nih? Berarti si belalang itu dia dari kanan ke kiri. Ribet banget sih belalang ngapain di UTBK. Oke, si belalang itu dari kanan ke kiri itu ada berapa ini. Nah, sama kayak tadi teman-teman. Sama kayak tadi. Ini bahkan ini teman-teman pakai logika aja. Teman-teman pakai logika ini bisa nih. Ini 2 nih, tinggi segitiganya teman-teman ya. Ini tinggi segitiganya 2. Ini 2. Tinggi segitiga yang gede yang ini itu 4. Ini 2, ini 4 segitiga yang panjang nih. Pertanyaannya ke Andi. Kalau ini 4, kira-kira ini berapa? Teman-teman, coba bayangin. Coba berapa tuh? Kandi hapus ini dulu aja deh. Halo Vero. Halo. 2 ya teman-teman ya. Ini 2 juga nih berarti teman-teman. Ini 2 juga, betul. Ini panjangnya pasti 2 meter juga ini. 2 meter. Karena 2 bagi 4 itu setengah. Yang ini juga sama. 2 ini si panjangnya dibagi tingginya dibagi dengan tingginya 2 bagi 4 juga. Harus sama, harus konsisten dia. Ya udah berarti dia panjangnya 2. Tapi ingat, dia bilang dia itu menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Itu bayangannya, teman-teman. Bayangannya itu dalam 10 detik itu 4 meter. Tapi sebenarnya si belalang dari sini karena kena lampu ya.
Dia itu cuma jalan 2 meter gitu ya. Jadi 2 meter 10 detik gitu kan ya. Dia tanya cuma 5 detik. Kalau 5 detik berarti berapa meter gitu kan ya. Ya berarti cuma 1 meter dong. A jawabannya. Gitu. Oke? Clear ya teman-teman ya. Oke. Gas. Oke, boleh teman-teman di tap-tap dulu aja. Meskipun ini tinggal dikit lagi ya. Kayaknya udah pada capek juga kayaknya. Ini logika aja bisa Kak. Betul teman-teman, dilogikain bisa sebenarnya. Cuma akan lebih aman kalau kita ada gambarnya. Betul, mainin logikanya aja bisa kok. Sampai jam berapa Kak? Mungkin sampai jam 11 di kalian mungkin ya. Kak Handri sekarang di tempatnya Kak Handri udah jam 11. Jadi masih ada kurang lebih 1 jam lagi lah. Kalau logika gimana Kak? Ya kalau logika seperti tadi itu guys. Kalian harus tahu gambarnya dulu, harus gambarnya dulu guys. Kalau nggak ada gambarnya, logikanya nggak bakal jalan. Ini kepalaku udah keluar asapnya Kak, kata Ra. Oh iya, semangat Ra, semangat. Bisa kok. Oke. Nah, yang ini yang paling susah malah teman-teman. Alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. Tinggi alas patung itu 1 meter. Sebuah patung setinggi 1,5 meter diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung itu adalah berapa? Kan bayangannya kali 2 dari aslinya. Betul, bayangannya kali 2 dari aslinya. Kalau lihat dari ininya. Tapi lagi-lagi teman-teman, itu pun karena kita tahu jaraknya itu 2 meter teman-teman. Kalau misal jaraknya beda, yang tadi apa sih? Belalang tadi tuh ya, si belalang. Jadi agak ini. Yang ini gak keluar tadi bang. Kalau soal di PM teman-teman, soal yang sama mirip kayak ini, itu gak bakal muncul lagi teman-teman ya. Tapi ya hal yang berbeda lagi. Kalau semua pembahasan ini diupload di YouTube kan? Iya kan, dia upload ke YouTube teman-teman. Kemarin yang PK1 udah kan diupload di YouTube teman-teman. 2,5 jam ya. Tapi lumayan lah. Kak yang patung bahasnya agak pelan dikit ya. Oke Put. Di caps lock sama Put lagi. Aman Put. Oke. Pertama teman-teman. Ini benar-benar kita harus gambar dulu. Oke. Kita harus gambar dulu aja. Jadi ini lampunya nih. Ingat patokan kita biasanya teman-teman itu terkait dengan segitiga ya. Segitiga siku-siku. Ini teman-teman YouTube-nya ini nih. Ada di sini. Sama kayak nama TikTok-nya Kandi kok. Ntar ini Kandi gambar dulu ya. Anggap aja kayak gini. Kemudian ini alas patungnya. Ini 1 tingginya teman-teman ya. Ini 1 tingginya. Ini Kandi bakal bikin kayak gini dulu. Set. Ya. Oke. Kemudian seperti ini. Set. Oke. Gini ya teman-teman ya. Ini panjangnya 1, ingat. Ini panjangnya 1. Kemudian tinggi panjang bayangannya berarti ini dong ya. Panjang bayangannya berarti ini kira-kira. Panjang bayangan si alas patungnya. Nah, kita sampai sini dulu aja. Tadi keluarnya lampu seberang jalan. Tentu saja ya G4 ya. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan lagi. Nah, sekarang teman-teman apa aja yang kita ketahui? Yang kita ketahui pertama ini 4. Gitu kan ya. Ini 4. Ini 4 nih. Ini 4 panjang tinggi lampunya 4. Kemudian ini dari sini ke sini itu panjangnya 2. Ya kan? 2 meter kan? 2 meter dari dinding. Dari sini ke sini itu 2. Oke. Yang kita mau cari kan si X ini tadi teman-teman ya. Si X ini si bayangannya dulu aja. Karena bayangannya akan kita pakai di segitiga yang lain. Nanti kita bahasnya setelah ini. Oke, nah berarti kita harus nyari X-nya terlebih dahulu. Nah berarti perbandingannya gimana? Perbandingannya berarti ingat tinggi sama tinggi gitu ya. Berarti 1/4 sama dengan alas bagi alas. Alasnya X dibagi dengan panjang yang ini berarti 2 tambah X. Sampai sini aman gak teman-teman? Tingginya 1,5 Kak. Belum. Ini masih alas patungnya guys. Alas patungnya itu tingginya 1. Masih belum patung ini. Yang patungnya nanti kan digambar setelah ini. Kita bahas yang X-nya dulu aja. Kita mau cari bayangan patungnya dulu aja. Karena itu bakal dibutuhin nanti. Aman. Oke. 2 tambah X-nya gimana? Karena ini teman-teman. Ingat ya. Alasnya kan kecilnya X. Alas dari segitiga yang gede itu kan ada 2 di sini. Ada X di sini. Jadi dia harus ditambah. Ya nggak? Harus ditambah. Oke. Jadi ini 2.
Ini X, berarti 2 tambah X dong. Ya nggak? Satunya itu apa Kak? Bukannya alas. Satunya itu alas patungnya. Tinggi alas patungnya ini. Tinggi alas patung. Jadi alas patung itu kayak apa ya? Tatakan patung gitu loh. Jadi misal ini tatakannya, terus ada patung di atasnya. Gitu. Oke? Oke, X-nya 2/3 katanya. Oke, nice. Udah ada yang apa? Udah ada yang ini ya. Bentar, ini kan ditaruh sini dulu. Oke, nanti teman-teman berarti kali silang aja. Ini kali ke sana. Jadinya bentar. Jadinya 2 tambah X sama dengan 4X gitu ya. Berarti ini minus X dikurang 4X sama dengan minus 2. Minus 3X sama dengan minus 2. X-nya sama dengan 2/3. Oke, nah si X-nya udah dapat nih teman-teman ya. X-nya itu adalah 2/3. 2/3, seperti yang teman-teman udah tadi. 1,5-nya nggak dipakai Kak. Santai-santai, tenang-tenang. Kita pelan-pelan ini teman-teman. Kita pelan-pelan. Tahap ini dulu. Udah paham nggak teman-teman? Ini kita baru mempertimbangkan alas patungnya. Abis ini kita bakal gambar si patungnya. Oke? Aman teman-teman? Aman? Buat yang alas patung udah? Oke. Nah sekarang kita mau gambar yang ini tadi teman-teman. Si patung. Patungnya itu setinggi 1,5. Nah jadi berarti ada di sini teman-teman. Ada di sini lagi nih dia. Jadi kita mau gambar. Anggaplah di sini ada patung gitu ya. Kan nggak tahu patung ini gimana. Orang lah ya. Patung kayak gini. Gini. Kemudian kita coba gambar dia. Berarti kayak gini. Set. Ya jelek banget lagi. Sorry guys bentar. Lah. Harusnya lurus dong. Oke. Bentar ini Kak Handi. Ini dulu ya. Jelek banget ya guys ya. Sorry ya. Nah pokoknya gitulah teman-teman ya. Anggap aja kayak gitu. Nanti orangnya aja yang akan diubah. Oke ini kita panjangin lagi teman-teman. Panjangin lagi. Oke. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah. Oke teman-teman udah. Nah segitiga yang kita mau pakai yang mana nih sekarang Kak? Segitiga yang kita mau pakai adalah ingat ini 1,5. Berarti panjang yang ini total. Ini adalah 2,5 gitu ya. 2,5. Nah yang kita mau pakai itu adalah segitiga yang gede ini. Ini gede sama yang segitiga yang satu lagi ini. Set. Gitu teman-teman. Oke. Oke. Nah berarti teman-teman ingat kita mau pakai tinggi. Tingginya itu berarti 2,5 sama 4. Oke tulis 2,5/4. Yang ditanya panjang bayangan patung teman-teman ya. Panjang bayangan patung. Oke. Kemudian itu sama dengan ingat panjang bayangan berarti adanya di sini. Kita harus pertimbangkan ini. Berarti ini berapa teman-teman? Ini berapa? Kita nggak tahu gitu ya. Ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya mau ditulis ya berarti anggap aja ini adalah Y gitu ya. Adalah Y. Kemudian ini kita punya di sini. Kita punya di sini berarti apa? Y ditambah 2. Y ditambah 2. Jadi bentar kan ditulis dulu Y-nya itu yang mana? Y-nya itu dari sini ke sini. Y-nya itu dari sini ke sini. Ini Y. Oke, aman gak guys? Nanti lupain dulu X-nya. Nanti habis ini kita eksekusi si X-nya tadi. 4-nya dari mana ini? 4-nya tingginya ini tadi. Tinggi dibagi tinggi. Alas dibagi alas. Gitu guys. Tinggi dibagi tinggi, alas dibagi alas. 2/3-nya nanti aja. Nanti kita pakai kok 2/3-nya nanti kita pakai. Cuma ini karena kita mau cari apa namanya segitiganya pakai ini, jadi kita langsung misalkan Y aja dulu biar nggak tumpang tindih sama X-nya. Nanti X-nya bakal ketahuan. X-nya bakal kita pakai di akhir aja. Gitu. Oke. Oke, 2,5. Oh iya betul. 2,5 teman-teman itu dapatnya dari alas patungnya kan 1 meter. Kemudian tinggi patungnya 1,5. Jadi tinggi apa namanya? Tinggi alas patung kan 1. Patungnya 1,5. Jadi totalnya 2,5. Ditumpuk. Oke? Lanjut. Habis itu ingat ini alas dari sini ke sini Y, berarti dari sini ke sini itu adalah 2 tambah Y. Oke, sekarang ngitungnya sama persis kayak tadi. Berarti ini teman-teman kaliin berarti 2,5 kali Y gitu ya. Kali Y plus 2. Ini sama dengan 4Y. Teman-teman kaliin 2,5Y
tambah 5 sama dengan 4Y. Berarti ini ke sana teman-teman ya. Ke sana. Berarti jadinya atau gini, 5 sama dengan 4Y dikurang 2,5Y. 5 sama dengan berapa berarti? 1,5Y ya. 1,5Y. Berarti Y-nya berapa teman-teman? Y-nya berarti berapa ini? Y sama dengan 5 per 1,5 gitu ya. Atau 50 per 15 lah. Gini. Set. Oke. Y sama dengan 5 5 per 1,5 atau 50 per 15. Gini. Nah, kemudian yang kita mau cari kan panjang bayangan ya. Panjang bayangan patung. Bayangan patung aja. Bayangan patung. Bayangan. Nah, ini. Bayangan patung. Nah, bayangan patung itu dihitungnya dengan apa? Bayangan patung itu dihitungnya dengan si Y yang tadi kita kurang dengan X. Benar nggak, teman-teman? Karena kan si X itu kan bayangannya si alas patung. Sementara Y itu kan total bayangannya. Udah alas patung ditambah sama si tinggi patung. Itu sama-sama dikali 10 ya Kak. Betul, yang atas kali 10, yang bawah kali 10. Biar nggak ada koma gitu guys. Biar nggak ada koma gitu. Oke. Ya udah berarti Y-nya itu 50 per 15. Dikurang dengan X-nya tadi apa guys? X-nya itu 2 per 3. 2 per 3. Kayak gini. Mau disederhanakan boleh teman-teman. Mau disederhanakan dulu boleh. Atau ini kan disederhanakan dulu aja lah ya. Biar di sini nggak sederhanain lagi. Ini kita bagi 5. 10 bagi 5 ini 3 ya. 10 per 3. 10 per 3. Ini jadinya 8 per 3. 8 per 3 itu sama dengan 16 per 6. Kenapa kok harus dikali 2 lagi ya? Karena menyesuaikan ini semuanya per 6 teman-teman. Jawabannya yang C. 5 dari mana Kak? 5 itu 2,5 kali 2. 2,5 kali 2. Karena kan kali pelangi nih guys. 2,5 kali Y, 2,5 kali 2. 2,5 kali Y itu 2,5 Y. 2,5 kali 2 itu adalah 5. Oke. Bentar kan dilihat. Komentar kalian dulu guys. Oke, Claudia aman. Kalau nggak nyari panjang alas patung di awal, hitungannya nyari panjangan bayangan plus patung ya Kak. Betul. Betul 2 kahas 2,5 kali pelangi. Betul. Prosesnya lama ya. Betul teman-teman. Yang ini lama. Jadi ini tuh karena memang ada 2 segitiga ya. Karena ada 2 segitiga. Itu rumus apa ya Kak? Yang 2,5 kali Y plus 2. Oh nggak ada sih. Ini tuh karena perbandingan aja teman-teman ya. Dari sini kan. Jadi ini kan tinggi segitiga kecil. Kita bagi dengan tinggi segitiga gede. Sama dengan bayangan yang alas segitiga kecil dibagi dengan alas segitiga gede. Karena dia sebanding. Gitu. Habis itu kali silang aja. Kali silang. Setelah dikali silang. Apakah setiap sama dengan bisa dikali silang Bang? Bisa. Kenapa Y plus 2? Kenapa Y plus 2? Karena kan panjang alas guys. Ini alas segitiga kecil. Ini kan gini segitiga kecilnya. Ingat ya. Alas segitiga kecilnya. Alasnya berarti cuma segini kan. Nah itu panjangnya Y. Nah kenapa kok di sini Y plus 2? Ingat segitiga gedenya yang mana? Segitiga gedenya yang ini. Set. Oke. Nah segini itu Y. Segini itu 2. Berarti kan 2 tambah Y atau Y plus 2. Gitu. Jadi jangan lupa gambarnya. Kenapa Y min X? Oke, lagi-lagi. Kenapa bayangan patung itu Y min X? Y itu segini. Y itu segini. Itu panjang bayangan total. Panjang bayangan alasnya dan juga patungnya. Alas patungnya itu 2 per 3. Berarti kalau misal cuma patungnya doang, berarti adalah si Y yang tadi kita harus kurang dengan si X yang 2 per 3 tadi. Gitu. Oke. Lanjut teman-teman. Lanjut. Oke. Berarti jadinya alas sama bayangan itu jadi perbandingan sama segitiga total patung itu ya Kak. Betul. Mau di SS dulu boleh di SS dulu aja. Di SS dulu boleh. Sebenarnya prosesnya bisa cepat kalau misal kita langsung dapat segitiganya. Cuma masalahnya nggak semua dapat segitiganya, itu masalahnya. Kak pengen yang sebelumnya ya, yang mana ini tah? Mary's View.
Mana kembaran muka? Oh iya. Kamu kenapa ngetek Handi? Padahal beda banget tau, itu beda banget. Beda banget orangnya. Orang dia putih banget lagi, putih banget. Ganteng banget lagi. Kak bahas PU. Kan ini gak ada soal PU guys. Mirip ya. Oke lanjut teman-teman. Oh luas bayangan meja. Mana luas bayangan meja tadi? Luas bayangan meja. Luas bayangan meja ini. Ini luas bayangan meja boleh nih. Ini pembahasannya juga sama nih. Sama kayak yang ini. Sama aja sih. Yang ini aja deh. Ini day one kayaknya. Day one. Betul. Ini dasarnya cuma perbandingan doang guys. Ini semua nomor yang ada di sini teman-teman. Semua nomor. Ya 3-4 nomor ini. Itu intinya cuma perbandingan doang.